kita menyimak debat antara Ges Khalifah, jubir PKS, dan kemudian ada juga ditingkahi atau ditengahi oleh Rocky Gerung. Jadi sobat era sekalian ya, kepada teman-teman PKS ya, coba perhatikan apa yang dikatakan Rocky Gerung ini. Ges Khalifah itu tidak akan apa istilah dia tadi ya, sekeras itu kalau tidak karena PKS. Yang kedua, dalam politik itu kita tidak menguji kebenaran, tapi menguji kebohongan. Siapa yang berbohong? Dan yang ketiga, PKS adalah menara moral. Ya, nggak mungkin PKS bohong. Harusnya begitu kan? Das solennya harusnya begitu. Nggak mungkin PKS bohong karena PKS adalah partai dakwah. Kalau partai yang lain ya terserah. Kan begitu. Nah makanya di tengah ketidakbisaan kita membuktikan siapa yang berbohong siapa yang tidak, ya Ges Khalifah yang menantang mubahala aja lah. Siapa yang berbohong dilaknat, kan begitu. Nah itu terkait dengan deadline yang katanya diberikan kepada Anies Baswedan untuk mencari pasangan karena PKS sudah memberikan 18 kursi. Apa iya begitu ya? Saya kok merasa aneh ya. Kalau kita ini ada partai politik, dia mau mencalonkan seseorang yang punya potensi untuk dipilih. Lalu tiba-tiba mereka berdiam diri, kami sudah kasih 18 kursi, Anda cari 4 kursi dong. Padahal kan tambahan itu sudah didapatkan ketika Nasdem melakukan deklarasi mendukung Anies kan sesungguhnya kan. Selesai. Kemudian di tengah jalan partai-partai itu pada berubah termasuk PKS. Ya rasanya nggak relevan ya kalau bicara mengenai deadline tersebut. Oke. Tetapi saya ingin menghargai PKS, anggap saja deadline itu ada ya. Kuat non, anggap saja yang namanya ini ada ya. Bahwa dikasih deadline entah tanggal 4 atau tanggal 5. Dan setelah itu masing-masing pihak akan cari jalan sendiri-sendiri. Cari jalan ke sendiri. Oke. Sebagai partai yang kata Rocky menara moral, apa yang kita harapkan dari PKS? Dan sebagai pemilih PKS, apa yang saya harapkan dari PKS? Ya, at the first place bukan mendukung Anies, salah. Ya, at the first place adalah melawan kezaliman, amar ma'ruf nahi mungkar, tidak bersama-sama pemimpin yang curang, tidak bersama-sama kolam-kolam yang kotor. Itu yang sesungguhnya kita harapkan. Ya, sebagai pemilih PKS. Dan saya yakin pemilih PKS itu banyak orang rasional, banyak orang yang merasa kecewa dengan pemerintahan Presiden Jokowi. Tapi buktinya PKS tidak banyak tambah kursinya. Ente pikir mempertahankan kursi itu mudah juga. Misalnya kursi itu nambah dari 16 ke 18. Apakah itu bukan achievement? Karena jangan dilihat dari 16 ke 18. Karena 16 itu bukan variabel tetap bro. Itu kan variabel yang bisa berubah. Anda hari ini 16 bisa besok 8. Jadi kalau hari ini 16 bisa 18. Jangan dilihat bahwa PKS cuma tambah 2 kursi. Tapi PKS mendapatkan 18 kursi. Itu kan bahasanya harusnya. Sementara yang dibaca dari PDIP hanya mendapatkan 15 kursi dari 25. Artinya dia tidak bisa mempertahankan keunggulannya. Jadi cara membacanya begitu. Ya, cara membacanya. Tapi oke lah ya. Anggap saja tidak ada kotel efek dari Anies. Seperti dikatakan, saya lupa namanya. Katanya pertambahan kursi dari PK ke PKS itu jauh lebih dahsyat katanya di DKI. Tahun 1999 ke 2004. Ya elah. Kita ya kalau naik dari 1
dari misalnya dari 3 ke 10 naiknya 7. Lalu misalnya ini tadi angkanya saya tidak tahu persis. Lalu kemudian kita bicara lagi angkanya naik dari 10 ke 13. Nggak bisa kita mengatakan bahwa yang sebelumnya gagal. Nggak bisa karena dia memulai dari poin yang tinggi. Kecuali kalau jalan di tempat. Kalau jalan di tempat kita mengatakan tidak gagal tapi stagnan. Ya. Tapi kalau kemudian tidak sebanyak itu pertambahan nilainya, ya makin tinggi nilainya ya makin berat untuk menambahnya. Itu kan sudah sunatullah ya. Walaupun dalam kasus Golkar mereka sukses berat ya, lainlah Golkar ya. Kan pemilu itu tidak hanya soal visi misi tapi juga gizi. Kalau sudah ukurannya gizi ya, saya kira sebagai partai dakwah kan PKS tidak menganjurkan untuk melakukan money politics, membeli kursi dan lain sebagainya. Jadi itu soalnya, karena ini PKS, partai yang kita harapkan, makanya kita cinta, ya kan? Dulu saya ingin Monitor ya, tabloid Monitor yang akhirnya di Bredel, ada satu rubrik di bagaimana mereka mengkritik TVRI. TVRI jangan marah ya, kami kritik karena kami cinta kamu. Iyalah. Karena pada waktu itu TV itu cuma TVRI, tontonan kita TVRI. Masa nggak boleh dikritik? Sama seperti kita mengkritik presiden. Ya nggak mungkin kita tidak mengkritik presiden. Presiden itu jabatannya cuma tunggal, satu orang, ya Jokowi yang kita kritik. Kecuali presiden itu banyak. Kita milih untuk mengkritik siapa. Tapi ini kan cuma satu. Nah PKS cuma satu-satunya partai yang diharapkan. Makanya kritiknya ke arah sana. Saya tidak terlalu peduli dengan PKB yang saya katakan sebagai mu'alaf oposisi. Dengan Nasdem juga begitu. Karena saya sudah melihat ada oportunisme di sana. Mu'alaf oposisi juga. Tapi PKS yang katanya partai dakwah kita peduli. Ya, jangan sampai kemudian PKS terlalu dalam terlibat dalam kolam istana. Ya mungkin ada bahasa yang sering dikatakan orang sedang bekerja dari dalam. Saya memperbaiki ya. Jadi itu yang tidak bisa diterima orang. Kenapa PKS bergabung dengan Kim? Ya, karena tidak bisa mencalonkan dan lain sebagainya. Kalau kita pakai moral yang tinggi, even Anda tidak bisa mencalonkan, Anda lebih baik tidak mencalonkan. Kalau Anda menganggap bahwa apa yang dilakukan Kim itu perbuatan yang sebenarnya tidak bisa dibenarkan dalam ranah politik. Bagaimana mungkin semua partai politik diborong agar tidak ada calon? Itu kan kejahatan demokrasi namanya. Tidak mau berkompetisi. Begitu takut dengan kotak kosong dalam tanda kutip, tiba-tiba calon independen atau calon perseorangan yang tadinya tidak lolos kok menjadi lolos. Nah, hal-hal yang itu yang sebenarnya mengoyak hati nurani publik. Dan juga kita bicara tentang kebenaran, amar ma'ruf nahi mungkar. Masa politik hanya didasarkan pada kalkulasi menang dan kalah, tidak kalkulasi yang sifatnya lebih vertikal, ya kan? Pertanggungjawaban kita kepada yang maha kuasa, kan begitu, ya kan? Nah, ketika ada putusan MK, jangan lupa bro, putusan MK itu tanggal 20. Dan kemudian RUU Pilkadanya gagal diparipurnakan tanggal 22. Dari 22 ke 29 kan, 29 kan akhirnya kan. Masih ada waktu 7 hari untuk PKS berpikir kembali. Untuk tidak gabung dengan kolam istana. Kembali kalau mau menang ya kan. Dan tetap dengan wakilnya PKS, calonkan Anies. Atau kalaupun tidak mau menang dan kemudian mau berpegang pada nilai-nilai PKS sendiri, ya calonkan kader sendiri. Pasangan siapa kek yang semuanya dari PKS. Itu yang kita ingin lihat sesungguhnya. Kenapa bergabung dengan kolam istana yang kita anggap bagian dari penzaliman. Itu soalnya. Lalu di Sumatera Utara, kenapa pula mendukung Bobi Nasution? Yang kita tahu bahwa itu adalah menantu penguasa Orde Baru. Penguasa saat ini. Yang orang bilangnya Raja Jawa lah, Mulyono lah, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Kan itu.
Oh, karena tidak tercapai kesepakatan dengan Edi Rahmayana, karena itu berdasarkan apa tadi, prinsip agama, usul fikih dan lain sebagainya. Masyarakat tidak mau tahu. Masyarakat rasional pendukung PKS hanya mencatat bahwa PKS sudah masuk kolam dengan mendukung Bobi Nasution. Kalau misalnya Edi Rahmayadi dianggap tidak baik dalam kacamata PKS, lebih tidak baik Bobi Nasution dalam kacamata rakyat. Ya kan? Oh, Anda ingin membersihkan nama Bobi Nasution, tidak seperti itu dia. Bukan begitu. Bobi mungkin tidak masalah. Mungkin ya, walaupun kemudian ada isu macam-macam, ada private jet, ada ekspor ilegal, ada tambang, ada blok Medan dan lain sebagainya sebagai sebuah indikasi ya. Ya kan? Itu kan saya kira pembesar PKS tahu seperti itu. Tetapi soalnya adalah dia simbolisasi dari yang namanya nepotisme, politik dinasti. Masa nggak paham sih yang seperti itu? Jadi menghindari hal yang buruk itu jauh lebih baik daripada ingin mengambil keuntungan yang minimalis. Ya kan? Kenapa nggak diambil sebuah kaidah menghindari hal yang buruk saja? Gitu. Nah, tetapi kalau kemudian semua orang PKS mengatakan dan menyerang orang-orang yang mengkritik PKS, ya sudahlah. Saya yakin Ges Khalifah itu pemilih PKS. Anda yakin gak kalau Refli Harun pemilih PKS? Yakin gak kalau Said Didu itu barangkali pemilih PKS juga? Kenapa? Karena kita melihat PKS punya value. Ya, party of value. Karena mau berada di sisi, tidak mau bergabung dengan pemerintahan yang kita anggap zolim, kita anggap bermasalah, kita anggap nepotistik, kita anggap korup, kita anggap justru menjadi pangkal masalah di Republik Indonesia ini. Itu soalnya kita ingin PKS itu betul-betul berdiri di baris moral. Makanya dikatakan Rocky sebagai menara moral. Nah, PKS itu adalah pertahanan terakhir dari pragmatisme politik di Indonesia. Kalau pertahanan terakhirnya jebol, maka orang akan mengatakan PKS saja terpengaruh, apalagi yang lain, kan begitu. Jadi karena saking orang menghargainya PKS. Dan memang begitulah. Orang yang dari awal mengkampanyekan moralitas, mengkampanyekan spiritualitas, memang tidak mudah. Kalau ada misalnya seorang pengacara bawa perempuan kemana-mana, orang ketawa aja. Tapi coba kader PKS misalnya. Atau paling gampang begini. Ada partai politik yang ketua umumnya korupsi. Ada sekjennya ditangkap. Tapi pemilu oke-oke aja tuh. Malah kursinya nambah. Ya kan? Ingat nggak? Di tengah jalan kan Setia Novanto ditangkap. Masuk buih. Sekjennya Idrus Marham masuk buih. Tapi suaranya meningkat di tengah kepemimpinan yang baru. Kenapa tidak ada pengaruhnya? Karena orang Golkar memang begitu. Golkar itu kata orang, ya ini kendaraan yang bisa dipakai oleh siapa aja. Tapi PKS hadir sebagai partai dengan ukuran moralitas tertentu. Nah itu masa itu aja mau dibantah. Tapi kalau misalnya orang-orang PKS merasa benar, ya nggak apa-apa juga. Toh Anda yang punya masa, Anda yang punya kebenaran. Orang-orang seperti saya, Ges Khalifah, mungkin Said Didu, ya orang-orang nggak ada masanya. Orang-orang yang cuma mengkritik dengan rasionalitas karena ingin melihat negara ini lebih benar, ingin melihat jalan itu jalan idealis. Atau apalah kekuasaan itu. Let's say misalnya nanti PKS diberikan 1-2 kursi kementerian. Apakah itu achievement dari harga dari partai dakwah? Ya, yang tahu bahwa hasil pemilunya curang tapi kemudian mau mengendorse kekuasaan dengan dalih misalnya bahwa biar dakwanya lebih efektif, ya. Biar kemudian Islam di-endorse oleh negara. Memang kalau seandainya tidak masuk pemerintahan, apakah amar ma'ruf nahi mungkarnya kemudian tidak bisa dijalankan? Justru kan amar ma'ruf nahi mungkar tidak harus melalui kekuasaan. Nah, itu kata orang yang nggak ngerti apa-apa. Ya memang saya nggak ngerti apa-apa dalam pengertian bahwa
Ya saya nggak ngerti bagaimana hukum-hukum yang digunakan, tetapi intinya adalah kita tidak ingin partai seperti PKS itu menjadi begini. Bayangkan saking cintanya kita pada PKS kan, hanya PKS sendiri yang mengundang kita menjadi pembicara kan begitu. Dulu bahkan teman saya bilang, ini mohon maaf ya, katanya kalau Anda bergaul dengan FPI, HTI dan PKS, maka Anda nggak mungkin lagi diundang oleh institusi negara. Sampai begitu bayangkan. Dan kita mengambil resiko itu. Ya, kita datangkan presiden PKS di sini, kita datangkan sekjen PKS di sini, kita datangkan pentolan FPI dan HTI di sini. Ya. Semuanya dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar, menyampaikan yang benar ya. Tapi kalau kemudian pragmatisme politik menghendaki PKS ada di kolam istana dengan alasan biar tidak dikuasai oleh rezim yang lain, ya sudahlah, nggak apa-apa juga ya. Sekali lagi, it is not about Anies Baswedan. Siapalah Anies Baswedan itu ya. Toh kalau dia jadi gubernur, saya juga tetap begini. Mau jadi presiden, mungkin begini juga tetap. Artinya kita orang-orang yang tidak berpikir bahwa perubahan kekuasaan itu akan membuat kita lebih sejahtera, lebih makmur atau lebih-lebih segalanya. Bahwa kita tetap berada di jalur untuk menjaga kekuasaan. Jangan sampai kekuasaan itu korup. Jangan sampai kekuasaan itu kemudian tidak amanah. Bedanya adalah tugas kita akan lebih ringan kalau seandainya pemimpinnya amanah. Tapi tugas kita akan lebih berat kalau pemimpinnya tidak amanah. Tugas kita akan lebih ringan kalau pemimpinnya tidak korup. Pemimpin dan keluarganya. Tugas kita akan lebih berat kalau pemimpinnya korup. Itu aja paling. Jadi kalau pemimpinnya benar, pemimpinnya amanah, ya tugas kita lebih ringan. Kita bisa lebih santai-santai, ngeritiknya nggak perlu keras-keras karena everything is okay. Saya membayangkan kalau misalnya presidennya Umar bin Abdul Aziz misalnya, kan nggak banyak untuk dikritik ya kan? Ya paling kritiknya kecil-kecilan. Nah, kalau presidennya Mulyono ya banyak yang bisa dikritik. Ya mulai dari kelakuan anak menantunya, mulai dari nepotismenya, mulai dari macam-macam cawe-cawenya dan lain sebagainya, mulai dari pendukung-pendukungnya yang ya itulah. Jadi saudara sekalian, intinya adalah segala sesuatu itu tidak bisa diukur dari soal bahwa Anda berkuasa atau tidak, tapi bisa diukur dari sejauh mana partai politik itu punya standing moral untuk terus menjaga kewarasan republik ini. Kecil tidak apa-apa, asal solid. Dulu PK luar biasa ya, bagaimana standing moralnya. Dapat amplop dibalikin semua. Sekarang kita nggak pernah lagi tuh dengerin ada anggota DPR yang balikin amplop. Apa nggak pernah lagi dapat amplop, kita juga nggak ngerti. Ya kan? Jadi standing moralnya itu yang harus dijaga. Kan sayang sudah puluhan tahun tokoh-tokoh ini berjuang keras.